Siapa tuh Bang? Bos saya. Wih. Ini yang saya jaga. Siapa itu Bang? Ini kepala BNN kita. Wih, kepala BNN Kota Balong. Hayo, selamat datang Pak. Yuk. Selamat datang. Abang siapa? Bapak siapa? Pak Riki. Pak Riki, silakan duduk Pak Riki. Silakan, Pak. Ini dia. Iya. Sorry Pak ya, tempatnya emang kayak sarang penyamun. Kayak markas. Dulunya sarang narkoba. Tongkrongan kami Pak, kawan santai di sini Pak. Makanya dia nggak pernah kerja Pak. Anggap aja rumah sendiri, Pak. Iya. Jadi gini Pak, kita kan udah mau rencana bikin desa bersinar Pak di kampung kita, di desa kita untuk mencegah ya anak-anak lah di desa kami supaya nggak terpapar narkoba kayak Mas Roy ini dulu. Nah kalau dari kepala BNN Pak mau tanya nih, sudah sejauh apa nih sekarang program desa bersinar ini sudah berjalan kan berapa tahun nih? Kalau dicanangkan itu ya untuk Tabalong sendiri kan 2020 ya, 2020 akhir. Tapi sebetulnya program secara nasional itu 2019. 2019 ya udah. Ya 2019. Nah untuk Tabalong itu seingat saya ketika saya menjabat pertama kali itu di bulan Desember itu kalau nggak salah itu. Itu pencanangannya sampai berjalan tahun 2023 ini udah 9. Udah 9. 9 desa dan 3 kelurahan. 3 kelurahan ya. Iya. Cuma memang kalau untuk mencanangkan desa bersinar itu kan ada kriterianya. Iya betul. Minimal itu kategorinya waspada. Waspada. Nah, tapi tidak semua desa di Kabupaten Tabalong ini ada 121 desa kalau nggak salah ya. Itu tidak semuanya menyandang, ya artinya memiliki kriteria waspada. Cuma hanya beberapa ada, beberapa saja. Nah, kriteria-kriteria waspada itu pun itu berdasarkan pada satu hasil ungkapan kasus. Hasil ungkapan. Kedua jumlah penyalahguna. Nah, jumlah penyalahguna. Selain itu juga ada faktor-faktor pendukung lain ya. Umpamanya di desa tersebut atau suatu tempat itu ada tempat hiburan malam. Betul. Ya kan? Ada kos-kosan mewah. Kos-kosan mewah Pak? Iya termasuk itu salah satu karena ya banyak kasus lah ya. Tempat kos-kos mewah itu ternyata disalahgunakan. Betul Pak. Nah terus selain tempat hiburan malam, ya kan tempat kos-kosan mewah dan juga tempat pabrik, ya, pabrik itu tempat kerja lah, itu artinya tuh di mana di situ berkumpul tenaga kerja yang bekerja, ya kan di semacam pabrik lah seperti itu. Nah karena memang di beberapa kasus di kota-kota besar ya, termasuk juga Tanjung yang dikenal atau Tabalong ini dikenal sebagai kota yang banyak pendatang dari luar dan merupakan daerah sentra industri juga di sini kan. Nah, sini kan kita lihat ada daerah pertambangan, ya, terus ada semen, segala macam kan perkebunan. Nah, dengan adanya keheterogenan masyarakatnya, terus dengan adanya tempat pekerjaan yang menuntut seseorang itu harus bekerja full. Ya kan, mau tidak mau kan harus ada stimulan. Doping lah seperti itu. Nah, itu salah satu penyakit lah ya, bukan saja di Tabalong aja. Ini merupakan suatu umumnya seperti itulah ya seperti itu. Nah, kita melihat fenomena-fenomena seperti ini di Tanjung ini, artinya kalau kita lihat secara global atau keseluruhan, ini merupakan salah satu jamur lah. Artinya pembuka awal sehingga narkotika itu bisa tumbuh subur di wilayah Kabupaten Tabalong, ya kan? Iya berarti. Nah, kenapa sampai ada program Desa Bersinar? Nah, awalnya kan narkotika itu kan beredar di daerah perkotaan. Iya, pasti ya. Ya kan? Ini desa kota besar. Ini kenapa kok desa gitu loh? Kenapa harus desa? Ya kan? Karena sekarang aparat pada beberapa tahun yang lalu, mereka fokus melakukan penekanan terhadap wilayah perkotaan. Nah, sehingga para pelaku ini merasa terdesak. Minggir mereka melakukan tempat yang aman. Nah, kebetulan tempat-tempat yang aman ada desa. Pindah ke desa-desa. Sejak tahun 2018, medio 2018, 2019 ini, kebanyakan ungkapan-ungkapan kasus di Indonesia itu semua berasal di wilayah pinggiran kota. Benar gitu ya, Roy ya? Ya, tepat sekali. Katanya yang pernah pakai Sarip ini sebetulnya ini. Iya, pernah pakai Pak dia. Oh, pernah pakai. Namanya dua. Nyambung ya? Nyambung. Roy Sarip. Roy Sarip. Intel. Oh, Intel. Intel apa? Cinta. Oh, jadi mereka terdesak ke desa-desa, makanya ada sekarang fokusnya BNN ke Desa Bersinar. Pencegahannya dimulai dari desa. Nah,
Kebetulan juga ini kan salah satu strategi ya, strategi nasional. Kenapa juga harus desa? Karena memang untuk memperkuat kota dan kabupaten itu mulai dari desa dulu. Oke. Ya, kalau desa itu sudah kuat, otomatis kabupaten itu kuat. Ya dari desa, berangkat dari desa dulu kan. Kalau kabupaten di seluruh Indonesia dan kota di Indonesia sudah kuat, nanti kan muara akhirnya itu adalah Indonesia bersinar. Seperti itu strateginya. Jadi Kak, tadi kan ada 9 desa Pak ya? Iya. 9 desa. Kalau sesuai perkataan Bapak tadi kan desa itu ada kriteria tertentu. Berarti semakin sedikit desa, berarti semakin baik dok buat kita Pak ya? Maksudnya desa-desa lain tuh nggak terdeteksi adanya penyalahgunaan gitu loh maksud saya. Nah ya, jadi gini, kita jangan berpikir underestimate ya. Nah jangan berpikir wah kalau sudah aman ya sudah. Tidak. Jadi konsepnya ini kita berpikir tidak ada tempat yang aman untuk tindak kriminal. Ya, kita bicara seperti itu, konsepnya seperti itu. Artinya kita harus menyadari bahwa para pelaku kriminal, khususnya para pelaku peredaran gelap narkotika ini, tentu dia akan mencari tempat yang aman untuk mengedarkan. Iya pasti. Ya, tempat yang aman itu bukan tempat yang artinya mereka melakukan peredaran di situ, bukan, tapi tempat menyimpan. Wah, bendanya. Ya kan, tempat menyimpan barangnya di situ. Nah, dari situlah mereka melakukan peredaran di luar dari desa itu atau dari tempat itu kan. Nah, jadi kebanyakan kalau di wilayah kita ini ya, masyarakat desa itu sampai ada yang melakukan penyalahgunaan itu karena banyak faktor. Contohnya apa Pak? Nah, salah satu adalah pertama mungkin karena lingkungan, faktor lingkungan pergaulan. Iya, betul. Ya, sekarang kita kan sudah tahu bahwa faktor pergaulan itu kan dari mana-mana. Salah satu sumbernya dari medsos. Medsos ya kan. Ya. Tanpa pengawasan orang tua, anak tuh bisa menjadi berperilaku yang aneh atau menyimpang. Ya kan? Nah, kayak tiba-tiba joget aja depan orang tiba-tiba tua. Joget contoh aja TikTok anak umur 2 tahun kan. Korbannya. Iya, contoh aja kan Pak gitu kan ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, terus yang kedua, selain dari faktor lingkungan, ya bisa juga dari faktor internal keluarga. Ya kan, mungkin broken home, atau mungkin karena hambatan komunikasi antara orang tua dengan si anak itu tidak terjalin dengan baik, umpamanya dia putus cinta umpamanya, sakit hati atau bagaimana, akhirnya mencari pelarian. Pernah macam-macam. Pernah ini nggak? Pernah maksudnya sama orang tua akur aja atau gimana? Akur. Kalau enggak ikut orang tua aku maksudnya. Tinggal di pondok mertua indah itulah. Iya, pondok mertua indah. Kayaknya dia pemakai kamu ya? Pemakai apa? Pemakai dia. Wah bahaya nih bos. Bahaya nih bos. Sorry Pak ya, ini orangnya. Anda ini ajudannya beliau. Malah. Penjaga sini loh. Sampai mana kita tadi? Sampai faktor Pak ya? Sampai keluarga galau mungkin juga Pak ya. Faktor lingkungan, faktor internal keluarga juga. Nah, yang faktor yang ketiga ini bisa juga karena lemahnya pengetahuan tentang bahaya narkotika. Iya, kurang wawasan Pak ya. Betul, kurang wawasan. Nah, yang keempat, ini sebetulnya mereka tahu, tetapi mereka takut untuk melapor. Tahu ada pemakai misalnya atau ya, tahu mereka tuh narkotika peredaran gelap itu di sekitar tuh tahu, tapi dia takut melapor karena apa? Dia akan terancam, betul, terintimidasi. Nah, yang kebanyakan kalau saya temukan di wilayah kita ini, mereka banyak tahu, tapi mereka takut. Tapi milih diam ya Pak? Tapi lebih baik mereka milih diam. Nah, ini yang berbahaya. Ada solusinya nggak Pak itu Pak? Ada sebetulnya kalau kita mengikuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, barang siapa yang mengetahui tapi tidak melaporkan, itu ada pasal pidananya. Waduh. Minimal 1 tahun penjara. Wah bahaya ya. Bahaya. Tetap harus lapor makanya. Harus tetap lapor. Padahal tuh di undang-undang itu sendiri sudah ada fasilitas yang istilahnya tuh melindungi dan mengancam bagi barang siapapun yang mengetahui tapi tidak melaporkan, itu ada ancaman pidananya minimal 1 tahun penjara. Padahal kalau kita lapor pasti dilindungi aparat Pak ya? Pasti. Nah, dengerin seperti tuh. itu. Iya pasti. Jangan takut lapor. Nah, Lapor diam-diam? Jadi lapor bisa. Lapor diam-diam bisa Pak? Gimana? boleh. Loh itu cara melapor itu kan macam-macam, bisa terbuka, bisa diam-diam. Tapi kalau untuk melapor secara diam-diam itu tentu ada fasilitas. Kita punya fasilitas di sini. Artinya kami membantu atau artinya memudahkan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran, kejahatan, bisa memberikan laporan tersebut melalui via WA yang kami miliki. Kami punya call center. Ada call center. Ada call centernya ya. Call center itu bisa berupa WA, bisa juga berupa Instagram. Dan beberapa kali ungkapan kasus di wilayah kita, di BNK Tabalong ini, semuanya berasal dari call center. Micet ada Pak? Nah itu
Kayaknya micet belum ini, kayaknya perlu ini. Ini perlu direhab, Pak. Rehab juga, Pak. Oke, ahlaknya. Terlalu candu dengan perempuan, Pak. Aduh, ya Allah. Oh, berarti call center. Berarti kalau takut lapor nggak usah pakai nama juga bisa, Pak. Nggak perlu. Kita nggak perlu siapa dia, identitas dia nggak perlu. Yang penting informasi dia detail dan benar. Karena kan kalau dia takut gitu melapor secara langsung, jadi lapor diam-diam. Nah, ya ini benar ini caranya dia. Apa backstreet? Oh iya. Itu kalau orang tua nggak tahu diam-diam. Iya, Itu asmara. Kayak kamu kan? Iya, aduh. Nah, kalau sejauh ini Pak ada kendala nggak? Maksudnya secara pelaksanaan Desa Bersinar ini di Kabupaten Tabalong ada kendala nggak sih? Sebelum kita bicara kendala, kita bicara target dulu ya. Oh, target iya, target. Nah, kalau target dari Badan Narkotika Nasional ini ya, dari Desa Bersinar ini, satu, menurunnya tingkat penyalahguna dulu di desa yang kita sasar. Yang kita terapkan sebagai Desa Bersinar. Menurunnya jumlah penyalahguna, menurunnya juga jumlah pelaku peredaran gelap narkotika di situ, ya kan? Nah, yang lebih penting lagi, tolok ukurnya adalah keberhasilan itu apa? Munculnya kesadaran masyarakat tanpa diminta, tanpa disuruh, masyarakat itu mau atau dengan keikhlasan dirinya itu mereka bergerak untuk, artinya bagaimana caranya mereka bisa mencegah peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Dan kalau perlu mereka juga bisa merangkul. Kalau ada ditemukan salah satu warga di sana, mereka mengajak. Ya, baik-baiklah. Baik-baik, atau paling tidak dibawa ke klinik kami ya, klinik pertama kami, untuk paling tidak disembuhkan seperti itu. Nah, dipulihkan. Dan alhamdulillah tolok ukur itu sudah terlihat sekarang. Sudah terlihat, Pak ya? Terlihat ya, dari sejak tahun 2020 pertama kali saya menjabat di bulan Oktober sampai sekarang tuh setiap tahun itu ada kenaikan. Jadi secara sadar mereka datang ke kami. Oh, gitu Pak ya. Ya, bahkan dibawa oleh keluarganya seperti itu. Jadi kalau kita lihat grafiknya sudah mulai ada kesadaran masyarakat di sini. Ini berkat dari teman-teman saya di lapangan, mereka tanpa lelah itu memberikan edukasi, informasi dan penyuluhan kepada semua simpul masyarakat yang ada di bawah. Nah, terus selanjutnya itu perlu diketahui bahwa yang ada di dalam program Desa Bersinar itu ini tidak pernah terputus satu sama lain dan semuanya saling berkaitan. Ketahanan keluarga, teman sebaya, dan IBM. Nah, IBM itulah intervensi berbasis masyarakat. Yang dijelaskan Bang Heru tadi ya? Betul. Nih, kalau ketahanan keluarga nih apa nih? Perlu saya jelaskan ya. Kita tahu bahwa dari setiap desa itu kan semuanya kan terdiri dari keluarga-keluarga. Ya, ada sih yang nggak punya keluarga Pak nih satu. Iya, benar ya. Calon. Ya. Calon berkeluarga kan? Iya, betul. Atau sudah? Sudah sih, kalau yang sebenarnya Pak. Yang sebenarnya sudah Pak? Sebenarnya sudah sih. Dua, Pak. Sudah nikah, Kak? Mau dua. Apa? Kecewa? Oh. Hanya tahu kah? Banyak Iya, tahu lanjut, Pak Pak. dia. Iya, bujang. Tapi baru join, Pak. Baru join. Lanjut. Jadi ketahanan keluarga itu kan terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, jadi sebetulnya bagaimana caranya supaya desa itu betul-betul bersinar? Keluarga ini yang harus dibina. Karena desa itu kan terdiri dari keluarga-keluarga. Ya. Oke, kalau gitu Pak. Belum. Belum. Saya mau bangun keluarga dulu dong. Baru nanti kita bina. Ayo kita. Urutannya. Nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau dia Pak. Nggak jadi nih gitu. Belum siap untuk jatuh cinta, Kak. Itu bukan urusan saya, itu urusan KUA. Iya. Bang. Susah loh. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Enggak fokus aku. Aku mikirkan buahnya kawin berdua nih. Ya, balama anak. Kayak sama cucu. Iya. Kan cocoknya jadi sugar daddy. You love me. Sugar daddy. Sugar Oh, daddy. jadi ketahanan keluarga itu yang penting tuh keluarga Pak ya sebenarnya. Keluarga yang penting sebetulnya tuh, ya kan? Nah, selain itu ada program teman sebaya. Nah, teman sebaya ini adalah kita melibatkan anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Ya. Kita tahu bahwa mereka ini adalah komunitas yang suka hidupnya berkumpul, bermasyarakat dengan teman sebayanya, nongkrong-nongkrong. Nah, kita sudah membentuk dari kelompok-kelompok ini ada duta-duta mereka. Oh, dari anak muda nanti. Ya, ada duta-duta mereka dan mereka ini yang diharapkan nanti memberikan edukasi, informasi dengan gaya mereka dan cara mereka. Umpamanya di kelompok pemain basket, umpamanya kan. Nah,
di kelompok komunitas pemain basket itu si duta ini nanti yang memberikan informasi, ini loh bahaya narkoba seperti ini, dampaknya seperti ini. Mau nggak kamu kalau masa depan kamu rusak atau hancur? Nah seperti itu contohnya gampang. Kampanyenya secara halus aja Pak ya circle dia dulu misalnya. Betul, nanti. Ya jadi seperti itu. Nah kalau IBM itu lebih kepada penindakan. Ya umpamanya ada yang Pak Heru jelaskan tadi, kalau dari agen pemulihan itu kan sifatnya dia melakukan pemetaan, mencari informasi atau data, kira-kira ada nggak kira-kira dari desa tersebut warga masyarakat yang menjadi korban. Nah, IBM ini memberikan fasilitas untuk melakukan penindakan. Penindakan apa? Dia lebih kepada yang ringan-ringan. Kalau ada yang memang kategori ringan, nah itu bisa diselesaikan di lingkup desa itu tersebut saja. Nah, tetapi kalau dirasa sedang atau berat, itu sudah masuk kategori itu BNN yang turun tangan di klinik yang pertama seperti ini. Nah, kita bicara itu tadi ya. Target sudah tadi kita bahas sudah ya. Nah, terus tolok ukur tadi sudah keberhasilannya tadi kan. Terus apa lagi? Kendala dulu Pak, ada nggak? Oh, kendalanya. Mungkin kita bisa bantu ya. Bantu ya apa doa. Sebagai masyarakat. Ya sebagai masyarakat kan mungkin kita mau keterlibatan kita mungkin diperlukan juga, kita nggak tahu tuh. Ya, kalau kendala memang ini ya artinya selalu ada ya, selalu kendala itu pasti ada lah ya. Jadi saya katakan tadi, awal-awalnya kita bergerak untuk membangun desa bersinar itu susah, sulit. Apa? Pertama masyarakat desa itu tidak ngerti. Pertama tidak ngerti, dia pikir untuk mengkonsumsi obat-obatan biasa, komik segala macam itu hal yang biasa. Padahal itu adalah salah satu penyalahguna. Awal dari penyalahgunaan ringan itu ya dari situ. Menghirup atau mencium lem fox itu mungkin bagi mereka tuh ringan, tapi sebetulnya itu adalah gejala awal. Dari situlah mulainya. Dari situ mulainya. Nanti mereka akan meningkat. Ganja, ekstasi segala macam, ya kan? Ya, ini mamamu racak bilang dokter buah kulit. Gitu. Itu bawang, nyium bawang gitu kayaknya. Nah, seperti itu kan tadi. Nah, itu awal-awal ya kendalanya kan. Kurang ngerti ya masyarakat ya. Ya kurang ngerti. Nah yang kedua mereka masih takut. Banyak. Nah yang kendala yang sampai sekarang ini yang kita rasakan, mereka tuh takut. Takut yang seperti ini tadi, yang takut melapor atau? Satu bukan takut melapor saja. Yang satu lagi mereka masih punya persepsi seperti ini. Kalau nanti saya ingin berobat, saya datang untuk bermaksud berobat, dia ditangkap. Iya. Nah ini yang perlu kita Ya, kita itu sadarkan. tanyakan tadi Pak, nggih, itu. Itu kan. Nah, itu yang perlu kita sadarkan sekarang. Si Fulan nih, seandainya Fulan, saya atau kami tahu bahwa si Fulan itu menggunakan narkoba dengan jenis tertentu. Betul. Kita nasihati. Lalu kita kasih tahu aja BNN. Itu apakah langsung proses penangkapan atau bagaimana? Ya enggak, tidak seperti itu. Artinya kita akan melakukan menurunkan tim dulu untuk melakukan pendekatan pada yang bersangkutan. Nah, kebanyakan mereka ini kalau kita sudah turunkan tim, dikira mau ditangkap. Nah, ini ada beberapa kasus yang kita tangani tahun 2022 itu ya, seperti itu. Padahal kita ingin melakukan pendekatan, kita sudah panggil kepala desanya, bahkan aparat desa setempat itu turut membantu kita untuk mendatangi si yang orang ini lari sampai sekarang nggak tahu kemana. Padahal kita nggak bermaksud menangkap. Takut duluan ya. Takut duluan. Nah ini ya, yang perlu kita sadarkan pada mereka bahwa datang saja kepada kami. Kalau memang kalian ingin berobat, ingin sembuh, datang kepada kami. Ingin pulih, datang kepada kami. Kami tidak melakukan proses hukum. Itu tidak dihukum ya Pak ya? Tidak dihukum. Justru kami bantu untuk memulihkan. Di rehab tadi ya Pak? Iya, dari proses rehab itu. Nah, kecuali kalau ada yang bersangkutan memang sudah dikasih tahu nggak mau, bandel, malah makin menjadi-jadi, ya sudah. Itu nggak pengen sembuh, itu pengen ditangkap. Iya, pengen ditangkap berarti kan. Berarti kita harus turunkan tim pemberantasan namanya untuk melakukan. Langsung agak simpul. Sampuk lir bos. Nah, itulah bedanya. Jadi artinya tugas BNN itu sebetulnya akarnya itu mereka kan melakukan pencegahan kan. Deteksi dini dulu. Tetapi kalau istilahnya ini dikasih tahu nggak mau nih, ya sudah tindakan represi yang harus kita lakukan seperti itu, bukan tindakan terakhir seperti itu. Ya, oke, keren. Jadi buat warga nih ya, apalagi yang merasa ini jangan takut lah. Jangan takut. Jadi bila hendak sembuh ya sembuh, apa melihat kawannya yang kayak itu tadi, langsungkan aja. Ya, datangi ke BNN kan. Tuh, lewat aparat desa juga kan bisa juga. Buat tokoh masyarakat. Sekira kawan kita Marsila sekira sembuh. Tapi kalau takut lapor langsung boleh. Boleh. Pakai call center. Boleh. Call center ya. Kalau Japri kan agak susah. Iya. Pernah jadi ke Japri. Iya, Japri kan susah. Kan salah nomor kena. Oh iya.
Ini kamu pasti bicara micet lagi. Tidak. Enggak nih, punya bapak apa lagi. Programnya jadi Pak, program di BNN selain itu tadi ada lagi kah untuk pencegahan atau? Ya, jadi Sudah. Jadi sebetulnya nih kita nih kan program ini kan ada dua sebetulnya. Program nasional yang saya katakan tadi, Desa Bersinar, IBM dan segala macam itu kan program nasional. Nah, ada juga program lokal. Nah, program lokal ini yang biasa kita lakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif ke simpul-simpul masyarakat, komunitas-komunitas, ya kan. Kita bisa memberikan brand atau memberikan semacam buah tangan lah kepada mereka, kontak apa namanya itu saya lupa. Memberikan apa namanya, itu tujuannya itu adalah mengingatkan pada mereka bahwa barang yang kita berikan tuh pasti ada tulisannya, jauhi narkoba, stop narkoba, supaya lewat. Nah, dengan brand-brand itu mereka jadi ingat, oh ya, Iya. dengan kalimat ini kita disuruh menjauhi narkoba. Nah, itu kontak-kontak itu yang yang sering kita upayakan, ya, betul. baik kepada lapisan masyarakat terhadap juga institusi pemerintah. Nah, beberapa minggu yang lalu kebetulan petugas kami sebelum puasa sampai bahkan puasa ini itu kami ke kantor-kantor desa sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke Bintang Ara, sampai ke Jaro, sampai harus melewati tempat banjir itu. Wilayah banjir itu. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala kok sampai segininya anggota perjuangan teman-teman ini yang di lapangan ya. Sampai terharu juga kan. Nah, itu semata-mata karena sumbangsi mereka, integritas mereka, loyalitas mereka terhadap pekerjaan, terhadap tugas yang diberikan oleh negara kan. Artinya apa? Narkoba itu tidak berada di lingkup wilayah Tanjung Kota saja, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya bisa terjadi di wilayah pelosok-pelosok yang jauh dari jangkauan aparat seperti itu. Dan ini tugas kita untuk mengingatkan mereka yang ada di pelosok seperti itu. Oke. Keren. Kan ada yang ditanya lagi. Kalau mau berkarir di BNN, Wah. maksudnya jalur kuliah, sekolahnya gimana? Ya. Kalau untuk jalur bergabung di BNN ya, ini memang banyak jalur ya. Kalau yang seperti kami ini, saya kebetulan kan dari kepolisian ya, kepolisian yang diperbantukan di BNN. Nah, teman-teman dari ASN itu ada dua ya, ASN organik yang sekarang ini kan organik namanya, artinya mereka semua berasal dari bawah. Mereka mendaftar, ya kan? Ada prosesnya. Nah, ada juga teman-teman dari PPNPN, artinya pegawai pemerintah non ASN, ya, PPNPN namanya. Bisa juga melalui jalur seperti itu. Jadi banyak jalur kalau untuk bergabung di BNN ini. Bisa kesehatan bisa, misalnya Bang Heru tadi kan, masuk polisi misalnya. Dan itu juga dari terbuka lebar dari segala macam background sarjana. Iya, jurusan. Nggak harus jurusan tertentu Pak ya. Tidak harus. Sebenarnya arah pertanyaannya bukan itu berarti. Arahnya bagaimana cara menjadi suami. Gini aja, kalau misalnya mau berkarya ya cari aja orang BNN, jadikan laki, sama aja berkarya. Arahnya ke situ Bang. Bukan. Jadi itu Bang arahnya. Ini Pak. Jadi kayak Pak Ben. Ayo counter, Ben. Nanya ini aja sih, siapa tahu kan Iya. mau kerja gitu. Kerja. Passionnya ada di situ. Udah mulai tertarik dia Pak. Oke, gitu aja Pak ya. Oke. Thank you, terima kasih banyak Pak Riki. Oke, kita ini dulu peringatkan juga ke teman-teman pemirsa kalau mau lapor itu tadi. Ya kita cegah narkoba dari desa lah. Iya. Desa-desa yang mau bikin desa Mencegah bersinar. juga lebih baik daripada mengobati. Iya. Itu dia. Itu. Makanya jangan takut ya lo. Jangan takut. Langsung aja bila bertindak menghubungi bubuhan aparat desa kan. Ya, hubungan beliau. Kelinmas. Linmas bisa. Sampean kan Linmas. Tapi saya kebetulan mau pensiun. Umur 60 udah ya. Iya, saya mau jaga beliau aja. Wah, ajudan. Iya, Ajudan jadi beliau. jaga beliau. Pokoknya kemana-mana umpat ular. Gue takon bujuran. 60 bujuran enggak? 60 kamuran umur sidin ya. Meyakinkan. Kira-kira. Kenapa baik? Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah mengamani kami Ya. selama beberapa jam Ya. di kawan santuy tongkrongan kita. Ya. Jangan bosan-bosan. Kita tutup dengan ini Bang. Ada slogan nggak Pak kalau BNN say no apa gitu? Oke. Apa itu? Narkoba nggak keren. Oh, narkoba. nggak keren. Narkoba nggak gaul. Narkoba nggak Jauhilah narkoba karena narkoba itu bisa merusak masa depan. Sampai jumpa lagi nih kawan.